أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah pelaksanaan tarawih khatmil Quran rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini memasuki malam ke 20, mendekati akhir dari bulan Ramadan Karim. Kita semuanya masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kita, nambahi sangu, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita selaku hambanya Allah, selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan qiyam Ramadan, mendirikan kegiatan yang positif, sholat taraweh di malam hari bulan Ramadan kita dasari dengan iman, wahtisaban, dan mengharap balasan yang baik saking Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mugi-mugi sedaya apa yang kita ikhtiarkan sampai pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, beberapa surat yang kita baca, kita perdengarkan pada malam hari ini meliputi Quran surat Al-Qasas. Quran surat Al-Qasas yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, kemudian masuk ke surat Al-Ankabut dan diakhiri dengan surat Rum yang menceritakan tentang kisah kekalahan dari bangsa Romawi. Ya. Pada beberapa surat kita bisa mengambil pelajaran, salah satunya di awal surat Al-Ankabut yang bermakna surat laba-laba, karena di dalamnya menceritakan tentang Allah memberitahukan kepada kita semuanya, Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah, maka dia seakan-akan telah bersandar seperti sedang membangun rumah laba-laba, di mana rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Artinya orang ini tidak akan memiliki kekuatan selama dia menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata awal surat Al-Ankabut dari ayat 1 sampai 4 paling tidak, Allah SWT berfirman setelah mengawali dengan huruf-huruf potongan yang hanya Allah yang tahu maknanya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan untuk mengucapkan, untuk menyatakan amanah, kami adalah orang yang beriman. Saya beriman, saya percaya, saya yakin terhadap Allah. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Kata Allah, apakah orang-orang akan dibiarkan mengucapkan saya orang yang beriman, saya muslim, tetapi tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal umat-umat terdahulu yang beriman sebelum mereka pun juga diuji dengan keimanannya itu. Dan ujian ini bentuknya macam-macam, apakah itu ujian dari keluarga, ataukah ujian dari rekan sejawat, ataukah ujian dari sisi ekonomi, dari apapun ya.
Artinya ketika seorang menyatakan diri bertekad untuk beriman, percaya, yakin terhadap Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, pasti dia akan diuji. Pasti nih. Termasuk ketika kita semuanya punya tekad yang kuat di bulan Ramadan tahun ini, kita memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah kita bertemu Ramadan sampai malam ke-20 ini, kita punya tekad, saya ingin memperbaiki kualitas diri, saya ingin menjadi hamba yang lebih baik, saya kepingin Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun kemarin kita sempat resign sebentar ya. Kegiatan kita sholat tarawih khatmul Quran sempat kita liburkan di tahun kemarin. Kemudian karena beberapa permintaan dari jamaah yang tidak tahu, yang minta tidak tahu, pernah hadir apa enggak ya tidak tahu saya. Jadi diadakan malih Gus, nggih pun monggo pun bismillah pun. Kalau memang tidak bisa digubuk ya sudah, di rumah saya sudah sekalian hitung-hitung selamatan griyo, nyicil titik pindahan. Niki kita akan diuji. Yang kita menyatakan aku selama karena udzur terus aku gak iso hataman Quran maca dhewe gak iso, paling gak kupingku tak gawe ngerungokno hataman Quran mulai awal Al-Baqarah sampai Anas, kupingku setahun ngerungokno hataman full Quran. Nah ini gak ngoten, karena ini kecuali ngising udur sekali lagi sampeyan sampun waduh awi opo ono tugas Joko mboten masalah sing tugas Joko, sing penting jenengan wonten nggih mana udur ya asline kepingin, cuma karena tugas, cuma karena itu udur syar'i artinya udur yang dibenarkan. Atau mungkin jamaah lain yang memang tidak bisa hadir selama ini karena kondisi sehingga kita punya jamaah sepuh. Kira nggak mangki kabare napa? Pak Tris ini napa kabare? Dalam? Sedang nggih. Cuma masya Allah nggih. Kalau enggak tebing ya karang lho singen sareng sinten Pak Tris niku. Yang sepedaan piye, Mbak? Dia kondisi fisik. Oh, lah niku napa? Jadi mugi-mugi diparingi sehat, diparingi kekuatan taat ya. Seluruh jamaah yang mungkin tidak bisa hadir karena udzur syar'i, mugi-mugi di sedaya ikhtiarnya juga diterima oleh Allah, segala kesalahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu mendapatkan taufik hidayah saking Gusti Allah, keluarganya diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Dan semoga kita semuanya yang selalu istiqomah saged hadir niki sedaya diparingi ridho saking Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita dijaga oleh Allah, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, iman Islamnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya ngoten. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah orang-orang yang mengaku beriman kecuali mereka diuji. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dari ujian itu sungguh Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang sodaku, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersungguh-sungguh ketika dia mengucapkan amanah, saya adalah orang yang beriman. Wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh Allah akan mengetahui siapa yang hanya sekedar abang-abang lambe. Al-kadzibin, orang-orang yang bohong dengan pengakuannya. Begitu juga pada ayat keempat Allah menyatakan am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayyasbiquna, ataukah orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, apalagi di 10 hari terakhir yang kita disunnahkan untuk bersungguh-sungguh mengisi kegiatan-kegiatan yang positif ya, demi untuk mengejar satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Kalau kemudian di 10 hari terakhir semakin gelenggosi atau semakin lalai, tidak orang-orang yang memahami, orang-orang yang beriman di 10 hari terakhir ini semakin semangat untuk mencari ridhonya Allah, semakin semangat iktikaf ya, atau semakin semangat untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mendatangkan ridhonya Allah. Nggak bisa iktikaf di masjid, walaupun di rumah mungkin wiritane tambah digetno, khususnya wiritan yang 4 itu, wiritan khusus
di bulan Ramadan, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Semakin 10 hari terakhir ini semakin digetno. Nah, sampai Kanjeng Nabi mengajari kepada kita, beliau kalau 10 hari terakhir niku kasure dilempit. Maksudnya kasure dilempit niku mboten purun sari menunjukkan ngoten. Lawan kan tambah dibeber tambah. Beber tambah dipasang niku tambah. Kasure jelas dipasang pas malam. Mboten kasur dipane dipasang malam 20. Dikerajekno barang lha iki siap-siap turu. Kanjeng Nabi malah dilempit. Tambah sering di masjid, khususnya 10 hari terakhir beliau jarang sekali pulang. Nah, sekarang kita terlena. Biasa nih 10 hari terakhir niku sing rame masjidnya nopo mole, Pak. Mole diskon besar-besaran soalnya. Nopo lek ngarani yang perpekan. Nggih, perpekan iki. Entekan siji gudang niki mul-mul nggih. Lah kita lah nopo nggih, mboten nopo blonjo mboten nopo. Bahasane ten Al-Qur'an yang kita baca tadi ya. Silakan. Artinya silakan perhatikan bagaimana kehidupan akhiratmu, walatan sanasibaka minad dunya. Tapi ojo lalekno urusan nang dunya. Ya, sing nyambut gawe ya. Sing kate napa? Blonjo untuk persiapan lebaran, untuk persiapan belikan baju anaknya monggo silakan. Tapi hendaknya tidak melulu. Eman posoan iki Ramadan setahun sekali. Niki paling buat mari kita singgung niki bulan Al-Qur'an. Ya napa hubungan kita dengan Al-Qur'an? Ya. Yen saya 219.960.000 kurang lebih umat Islam yang ada di Indonesia. Ya, jumlah umat Islam di Indonesia niku kurang lebih 219.960.000. Nah ini sekitar 65%-nya mereka buta aksara Quran. Mboten saged maca Quran, mboten semerap. Kalau ini kalau nembe ningali ten YouTube nih Ustadz sinten ngaten iki. Coba dicek pemuda-pemuda sekarang, anak muda-mudi tangleti. Ya apa hubungannya dengan Quran? Kapan terakhir maca Quran? Ono sing tahun wingi, ono sing ya sik 2 wulan wingi, wonten sing 4 tahun yang lalu, wonten sing ya pas masku mati. Ya mati ngomong-ngomong kadang, sahabat lagi dicek ae, dites ae maca Quran. Sing isin-isin aku sik Iqra jilid 6, aku sik Iqra jilid 5. Yang ageng-ageng lho niki, umurnya sudah 20 tahun ke atas lho. Nggih. Pemuda-pemudi milenial niku. Ya, bisa akan asli nih, muslim saya akan. Nanti niku, ayo dulu kok dites. Saya akan ngecek nanti. Kalau kak maling kok sangat iklan malahan. Dia buatan cek, buatan masalah dicek ya mbak. Kalau untuk apa ya? Bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghinakan, untuk pelajaran. Kita mengenai pelajaran. Masuk aku kayak gini bisa deh. Masuk akan saya biarkan anak-anak saya nanti seperti ini juga. Mereka kenal dengan berbagai macam apa kehidupan duniawi. Kenal dengan artis-artis, kenal dengan waduh apapun kemajuan zaman mereka mengikuti. Tapi Quran mereka tidak tahu. Ayo dites, ayo coba maca paringi ayat dengan tulisan Arab. Macane mboten karu-karuan. Wa walidi wa ma walad. Bingung, maca wa walidi kok ngejahi niku suwe. Bingung. Lo ya Allah. Prihatin kita. 65% loh ngadangaken lho nggih. Yang kita katanya jumlah muslim terbesar di dunia. Ya. 219 juta itu kita nyumbang jumlah muslim 12,6%. 12,6% muslim dunia disumbang oleh orang Indonesia. Totalnya sekitar 219 juta niku. Tetapi 65% dari total itu mereka buta aksara. Jadi kalau dengan hitung dari 219 juta dibagi 65%, ada hitung-hitungan. Kalau aku sempat ngitung soalnya kalau buat tempat sakit hitung-hitungan. Piro sih 60%. Sekitar 142 juta dari umat Islam di Indonesia buta aksara Quran. Buatan sakit. Mau tulisan Arab nih buatan sakit.
Lha saat. Lalu bagaimana? Bagaimana mereka nanti mempertanggungjawabkan dirinya kepada Allah? Gila, kamu sekedar maca Quran sing lintune mboten saged. Balik Fatihah mboten saged. Lah mboten karu-karuan. Kita yang menyombongkan paling wakil umat Islam Indonesia iki paling wakil penduduk surga Indonesia. Lho lha dereng karuan ada Fatihah gak hafal. Ya kok ketemu mlebu surga wis salate mboten saged. Ya. Maklum awam pirang tahun awam. Ngoten lho nggih. Yang tahun awam sering kita sampaikan. Kadang kita ini terlalu meremehkan, kita terlalu menggampangkan. Maklum saya awam. Nyun saya Pak, awam niku istilah fikih. Jangan pakai diartikan dengan karepe jenengan piyambak. Awam itu istilah fikih. Dalam bahasa fikih, pengertian awam itu orang yang baru masuk Islam atau orang yang jauh dari ulama. Jauh dalam pengertian hidupnya jauh dari ulama. Tidak ada ulama di lingkungannya. Tidak ada tempat bertanya. Tidak ada tempat untuk belajar agama. Saat ini kita Malang loh, wilayah pun bisa buat nonton ulama ini loh. Ya. Setiap kampung mesti nonton ustadz. TPQ wonten. Kalau wonten ustadz sing ngajari Fatihah wonten. Ustadz sing ngajari bab wudu wonten mesti setiap kampung dimanapun di Malang. Jadi kalau seperti itu ten Malang mboten wonten tiyang awam. Kecuali orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Atau mungkin orang yang jauh. Ada nggak orang di Indonesia ini orang yang mungkin ada di Belan, daerah lain, mungkin di daerah Papua, Meriko, atau mungkin daerah-daerah pelosok yang memang listrik tidak masuk. Listrik tidak masuk, sinyal tidak masuk. Balik sinyal, kalau selama listrik masuk, sinyal masuk, yang saya tinggal YouTube, ngaji sakit. Mana tanglet yang nopo sakit belajar Quran dan YouTube sakit, pareng. Lah mboten sakit, ya apa? Ya awam menanan lek modal ngoten. Tapi selama sinyal mabet, mboten saged atas yang awam niku. Pengakuan itu ndak bisa. Ini bahasa Al-Qur'an. Niku apa napa? Fal ya'lamannallahu, maka sungguh Allah betul-betul akan mengetahui siapa orang-orang yang memang sodaku, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sodak dalam artian bersungguh-sungguh untuk iman kepada Allah. Wal ya'lamannal kadzibin, dan Allah sungguh akan mengetahui sapa wong sing sekedar mek kadzib sing goro-goro mek abang-abang lambe. Lho iman aku wis Islam. Jadi Allah akan tahu siapa sing lho kula awam, temen sampean awam niku. Sampeyan uripe ndek dhisik genahe Pak. Kula ndek jero sumur, ngono celem soalé. Mboten wonten listrik sinyal, kula niki Aquaman kula niki, mboten saged wonten ulama tenan. Baru bisa mengaku sebagai awam. Nah kita tidak ada yang awam Pak. Akhirnya niku monggo lah kita niki menyadari ya. Kita menyadari diri kita, menyadari posisi kita ya. Jangan sampai kita biarkan diri kita seperti ini. Sering kita singgung dalam urusan duniawi. Kita niki pingin tambah maju, tambah sukses. Gini nggak? Kamu tenang, kalau sih sakit contoh jangan tahu nih. Kalau sih itu loh semerap usahain apa loh semerap. Sing langganan nek kasus. Ya awalnya mesti ya kalau nggak pingin terus nggak ada cabang. Kenapa tuh pingin nggak ada cabang? Kalau nggak ada outlet khusus ngoten bae. Terus masuk matos, ngoten pun niku wonten jenenge. Martabak Pak Jenggot. Wonten setan khusus ngoten masuk ndek mall-mall niku. Saya punya brand sendiri. Menu spesial Ramadan martabak. Martabak kurma niku wis. Dadi wong nek kate nggawe martabak kurma kudu izin nang aku sing duwe royalti aku sing ngetokno pertama iki. Mane ngoten. Iku soalnya gak sengaja entuk kurma. Takjil. Lagi. Nek wong buka-buka lha kurmane tuku lah, aku kurma takjil iki. Mesti kita pengin lebih niku sandunya lho nggih. Kita pengin lebih pintu cabang, pintu ono pegawe ini ono anu. Kira-kira nek karek awas kipas-kipas to ngene. Niku urusan dunya, mosok urusan akhirat wis bakal wis ngene wis. Pokok sembahyang 5 waktu wis cukup. Kira-kira meneh di surga yang di emper-emperan gak apa-apa wis. Mosok ngoten. Mari kita sama-sama berusaha. Aku pingin luwe. Ya. Saya pingin menjadi lebih baik. Saya pingin masuk surga ya Allah ya. Terang-terangan mawon kula pingin masuk surga. Ya. Kita sedaya hanya mboten puas. Sampean ibadah sing arep-arep surga. Nggih pancen kelas sik ngeten, malen mbon apa? Sinten sing badhe nyalaken?
Lah yo apa? Yo ibadah wis kenceng lillah. Mahabbah nggih niku kelase. Lek dereng enggak masalah. Enggak masalah kita pingin surga, pingin ditebiaken saking neraka. Lah wiritane kan ngoten, nggih. Nas'alukal jannah. Gusti kula nyuwun surga. Nah, kan arep-arep nyuwun nek mboten diarep-arep kan mboten mungkin. Kula nyuwun surga Gusti wa na'udzubika minan nar min sawatika wanar dan aku berlindung padamu ya Allah dari murkamu, dari neraka. Kula nggih ajri Gusti dari neraka. Neraka niku panas ya Gusti. Wajar. Bagi orang-orang yang sudah kenceng lillahi ta'ala ibadahnya karena mahabbah monggo silakan sampun kelas. Nah kita kelas-kelasnya nggih kelas-kelas balesan. Kalau cerita jenengan jenengan kalau nggih guyon-guyon nonton pondok. Apa Gus? Kalau wiritan betul niku. Lek mboten salah kalau mau hizib Nawawi. Lah apa Gus maca? Ya cekne anu iki apa fadilah. Kita masih seneng fadilah-fadilah Mas. Iki ganjarane sakmene kon ayat Qur'ane ngene. Sampeyan maca ngono ibadah sing oleh ganjaran lah yo apa? Lah pancen apa ganjaran piye terkono surga aku iki. Lah yo apa lah wis ibadah kenceng Gus. Lillah main karena kita cinta kepada Allah. Ya oleh kelas lho, iya sampean kudu belajar, iya aku bisa belajar, cuma kan yang mlaku. Kini gak tukang dhuwur lek go ngliwati ngisor. Ono ndak kundakane ya, gak iso langsung mencolot ngono gak iso. Ya. Kan kudu anu guyonan bahasa-bahasa rencang saking kata-kata ngene kan ngomongnya lincip-lincipan ngoten. Ya. Rencang pondok, terpondok. Sila jawab ngene, seumpamane lho ya, contoh iki. Sama dolen nang omahku, ndek pas masak rawon. Lengkap ono mendole, ono sambele, ono cambai, lengkap wonten daginge, wonten utuke. Tapi pas wayahe mangan, awakmu tak kei sego mbek dodo tok. Ono awakmu tak dudui. Piye lengkap ndek aku mau bojoku masak rawon ono ngene. Tapi ini si mangan dodo tok. Ya apa kira-kira? Yo gak enak, Bos. Apa gak enak? Yo gak nyaman. Kalau jawab lah iya, kok ini lho urusan dunya wis kepengin enak. Kayamu encuk. Padahal Qur'an iku kulu washrobu wala tusrifu. Mangano ngombe aja akeh-akeh, aja berlebih-lebihan. Lah lek aku perintahe Gusti Allah iku kenceng, mau turuti. Awakmu gak peduli kon mangan apa gak peduli. Gak kudu bapak masuk kan mendoli, kan uteke kan. Aku disuguhi mbek tuan rumah iki wis syukur. Ya. Mbok Mas yo ojo sego mbek dodok, dodoke rawon tok wis syukur aku iki. Itu kalau kamu betul-betul lurus gayamu sing kenceng iku mau. Tapi lek kamu sik kepingin ono mendole sing nggih. Dapuranmu iku lho. Ngomong aja lincip-lincip dur-dur kebentuk kon kok ngono ya. Ayo munggah-munggah kebentuk ono plafone omah iki. Biasa ae sing dimulai itu awal dhisik ae. Ya. Itu seperti kita ngoten. Ya kita berharap diberi surga. Kudu sing lek ndonga niku sing nom nggih sing digetno ngoten nggih. Sampun lho kula niru-niru Abu Nawas. Nggih Abu Nawas, cuma Abu Nawas kan pinter bahasanya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Gusti ini kula mboten pantes ten surga firdaus. Surga firdaus juga paling tinggi. Paling klasik, paling VIP niku. Gusti kula mboten pantes lek ten surga firdaus. Wala aku ala nari jangan ini tapi lo mboten kiat Gusti lek ten neraka Gusti. Pinter. Bahasanya beliau pinter. Ya. Gusti kula dosa kula niki kathah. Nggih. Napa? Dumu bimis lu adadir rimali. Gusti dosa kula niki kuwata koyo debu seperti tanah lemah yang ada di pantai. Kuwata. Tetapi ya Nabi mitlu ada dirimali Fadam bisa idun kaifah timali. Dan dosa saya ini selalu bertambah kaifah timali sampai aku gak iso nahan dewi saking wakil lu gak iso nggawa dewi aku dosaku. Tetapi ya Allah rahmatmu lebih luas daripada itu semuanya. Maghfirah panjenengan lebih gede saking dosaku lho. Nggak ngapura kula Gusti. Pinter lah Abu Nawas. Itu banyak tokoh sufi bahasanya. Ya silahkan kita wiritan. Nusi, apa? Ilahi, buat masalah. Tapi ketika kita minta menisan digetno, sampun Gusti ya Allah, surga emperan Gusti ya. Walaupun kita orang emperan loh, nggih. Walaupun kita yang emperan.
Majelis kula niki majelis awal kula namine Darul Ahlus Sufa. Ahlus Sufa iki paling tiyang emperan, Pak. Saya sengaja bikin nama majelis saya yang awal. Majelis saya yang awal namanya Ahlus Sufa. Majelis Ahlus Sufa sebenarnya. Majelis Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu maknanya orang emperan. Ya, kita ini orang emperan kan. Tapi kita berharap tidak tenemperan di swarga, mboten kula pinter lebet Gusti Mas wong emperan ya pinter mlebu kula niki. Ini bukan tengah, cara mall ini tengah. Bukan sakit didaos paling buatan bisa badan Gusti. Surga Aden surga yang paling luas karena sentral surga. Kalau yang paling tinggi Firdaus. Tapi yang paling pusat, posisinya tengah, paling besar surga Aden. Ya. Apa sentral surga ya. Sentral Paradise surga Aden. Tetap kalau pinter lebet Gusti. Bukan temperan, bukan parkiran tok Joko, bukan lebet iki melok cara mall ngoten niku nggih tumut napa iki golek diskonan niku wae kula mboten mek tengok-tengok ndelok njaba lu murah-murah ya mboten tok nggih pengin mlebet ya hendaknya kita punya harapan seperti itu jangan berhenti puas mek sak meten tok wis cukup Gusti meten tok wis batal wis sampun ya niki lho bahasane Gusti Allah ngoten kersane napa kalian akan diuji dan Allah akan tahu sapa sing temenanan di sing gak ketok ketemuan dan kita tidak akan bisa membohongi Allah. Wa hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at dan apakah orang-orang yang melakukan keburukan mereka mengira bahwasannya mereka akan luput dari siksa kami ya tahu. Ojo sangkano wong sing gawe kesalahan, wong sing gawe dosa, mereka gak tak pratekno, gak tak pantau, gak tak siksa engkau. Ya. Sangatlah buruk. Sa'ama yahkumun, sangatlah buruk apa yang mereka persangkakan, sangatlah buruk apa yang mereka putuskan ya, mereka persangkakan itu. Karena itu ya monggo kita sami-sami berusaha paling tidak 10 malam terakhir niki kita bersungguh-sungguh tidak hanya sekedar malam ya, tidak hanya sekedar malam mencari Lailatul Qadar walaupun pagi hari, siang hari. Kula tilem tok Gus nggih pun lek pancen tilem tok kula nggih sami tilem tok tapi nggih niate mungkin kita yang dalu sampai bengi wis niate wis timbangi aku apa hibah timbangi namimah timbangi wis ngilangi ganjarane poso wis anguran turu wae nggih langkung aman ya langkung aman tapi kalau kita punya tanggung jawab terus kali bojone Mas anake iki lho Mas kok buka apa Ilir sampeyan ada buka ojo turu tok Mas iki berhasil tak iki kan iki wae sampe nyambut damel nek sing pancen anu ya tetep ngoten Jose iki posoan aku mambengi sampai bengi aku jam 3 opo aku delok pengumumane lho wis mulai wis jam 10 saya jam 3 sama ngelayap nang di jam 3 iku jam 12 mestine wis mulai wisan guys terus yes monggo lah kita sami-sami usaha dan alhamdulillah kita tidak tahu sedaya niki takdir Gusti Allah Pak sedaya niki taufik hidayahipun Gusti Allah sedaya ditata kali Gusti Allah salah satu bukti tataane Gusti Allah yang saya kula nggih kaget nih kalau ayat terakhir yang kita baca. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kita jelaskan surat Al-Ankabut ayat terakhir. Allah berfirman, fasbir, sing sabar. Sabar. Inna wa'dallahi haq. Janjinya Allah itu pasti benar. Wala yastakhifannakal ladzina la yuqinun. Dan jangan sampai mengentengkan sedap menyepelekan jangan menjadikanmu gelisah alladzina la yuqinun orang-orang yang mereka tidak yakin terhadap janjinya Allah. 10 hari terakhir diskon lho geden-gedenan lho iki. Ayo digetno. Pengumuman jam 10 sampai jam 10. Oh, pasti karo lah mulai jam 10 ini. Entek lagi ya. Ya apa ya? Yakin Gusti Allah ya. Yakin terhadap Allah. Normali kalau jenengan terus meninggalkan kesenangan duniawi aku terlek pancen tanggung jawab ini nyambut damel kok lah kalau bukanya jam 09 jam 10 kayak gitu
Terawih apa kula nek jam 11 ya rada-rada saged anu mburi-mburi. Niku wong jam 11 biasanya wong kumpul jam 11 mulai jam 12. Insyaallah jatah dodolan pun cekat tak wonten. Tapi jam 09.00 buka, jam 10 kon kumpul, setengah 10 dah, pokoknya setengah 10. Terus mulai. Kalau memang jenengan tekad-tekatan wis bismillah wis, pokok aku wayahe buka ya buka. Sing ngatur rezeki Gusti Allah. Mari ngono terusno istiqomah sampai akhir. Iki yo tetep tak lakoni, ndang tak tutup, berangkat. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan pencarian dunia saya karena yang memberikan dunia di Gusti Allah. Ya, saya meninggalkan itu semuanya lillah. Karena Allah, bukan karena kopi, bukan karena gorengan tadi ya. Gorengan itu. Napa wonten keterangan ten satu hadis man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Jangan terus ninggal niku wis aku biasane kowe jam 10 iku wis hukume fardu ain mari tadarus iku fardu ain sekak aku iso umpamane. Mesti pas setengah 10 kongkon mlebu iki. Wis bapak wis 10 hari terakhir sekakku tak tinggal, sekak wiritanku iku lho husnudan jangan sekake kali wiritan. Subhanallah, bapak wis tak tinggal sak tarawih wis. Lillah karena Allah pasti akan diganti. Iki sing pun walang sama wangsul kalau cerita akan mungkin jamaah yang baru ikut atau yang baru menyaksikan lewat siaran streaming YouTube. Ini kan cerita nih. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Cerita nih wonten tiang singkatnya. Mantun saking masjid nemu tas terus dibeto wangsul ditingali telebet ini wonten mutiara batu mutiara senes mutiara jenang mboten Pak. Batu mutiara iki larang iki. Lah ceritane tiang niki kesulitan ekonomi sebenarnya. Rejo nyambut damel napa mawon kesulitan. Wis golek utangan mboten wonten. Bareng mantun salat masjid nemu tas, tanggoten masjid mboten wonten sing semerap beto wangsul. Dibuka isine mutiara niku. Iki larang iki kan. Akhirnya wah duduk wekku. Ya, masa kepepet tak cuwil siji kalung iki mau motornya kan kathah. Atur gawis tak tinggalno lillah. Saya meninggalkan untuk mengambil hak orang lain lillah karena Allah. Akhirnya ya syariatnya kalau menemukan suatu lukoto pengumuman di tempat-tempat yang ramai, ten masjid, ten pasar. Iku apa mau yang kasih sama penggriya oleh. Sapa sing wingi kehilangan tas. Ngoten tok, lek ngumumaken ngoten, mboten saged dirasakan detail. Kehilangan tas, isine kalung mutiara ono 18 biji ngene kliring ngene ngono. Kabeh ngaku. Mboten carane ngumumaken ngoten. Sapa sing kehilangan tas? Kehilangan di masjid. Ya apa? Lah ya sampe ilang kok gak. Sampai hari terus ngoten. Aku ini kehilangan tas. Temen, di masjid keliring apa? Keliring ini. Ciri-cirinya apa? Taline kok ngene bentuknya ngene. Coba sampean. Isine apa? Isine jero ono kalung mutiara. Oh bener. Emang namaku. Diparingaken. Iki sampean cek si utuh. Tinggal utuh. Saking seneng iki tiyang sing angsal karena menemukan barangnya kembali diburui. Mas, gak sampean Mas buruan. Lho ndak aku niatku lillah kok. Niat saya karena Allah, saya tak ridho nih Allah, gak butuh buruan aku. Kalau bahasanya Al-Quran, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kata Sayyidina Ali, aku gak arep balasan teko sampean wala syukur sampai matur suwun lho gak arep. Saya tak golek Gusti Allah, duwe matur suwune sampean. Bahasanya Sayyidina Ali yang sampai ditulis diabadikan dalam Quran. Jadi mohon guys, sebenarnya iki gaya ngopi-ngopi mboten saya itu. Ya wis pun tak mulai nggih pun monggo Pak langsung. Singkat cerita, karena kehidupan ekonomi sulit untuk yang transmigran. Ya, bekerja keluar daerah, waktu itu naik perahu, ternyata kapalnya karam. Kapalnya karam terombang-ambing laut sampai terdampar di satu pulau. Dan satu pulau, pulau asing, hanya dia ke musola, dan musola setempat, di sholat tembiku.
Anjene sholat adzan, kalau sing adzan iki mlebu jame adzan dia. Bareng adzan rame dia. Yang rame heran. Wis suwe kan adzan. Ning kampung niku wis suwe kan adzan. Ari teng rame gara-gara wong sing adzan niku. Mboten niku delok sampean sapa Mas? Aku terdampar nek kula karo kan iki kene oleh aku manggen di masjid iki oleh. Mane niku dideloki tiyang ngaji lho enak suarane arek. Iso ngaji Quran. Mas, sampean gelem mulang anakku jane iso ngaji Mas. Kalau kok ngaku ya gak duwe kok ndak punya kesibukan ya iki tok iki wis. Iya wis mulang ngaji siji atau dua orang. Tiang-tiang wis. Mas iki lagi sarapan, iki kayak iki kan mucal ngaji niku wae. Terus ningali musa-musa niku langgar seperti langgar terdampar ngoten. Napa langgar terbengkalai. Wonten ke rumah. Terus wonten Quran, wonten napa suwe-suwe. Terus tanglet ana kertas. Aku iso entuk kertas. Tapi sepurane gak ada duit aku terdampar. Ono kertas. Butuh mana jenengan Ustaz? Wis dadi Ustaz kok nanti. Kertas mbek pulpen saya ono. Sampeyan kok iki lho ganteni saken arek ngaji Quran iki mestine terusane ayat gak ketemu karena halamannya sudah hilang. Dengan hafal Quran, ya dididik eling aku jane insyaallah. Terusane eling. Ayo ditulis ulang Quran sing halaman ical itu. Ditinggali tulisan itu. Apik tulisan itu. Ustaz, menisan Ustaz mboten ngaji Quran tok, ngan ajari khot anak kula. Lho mboten apa? Tambah kata santri ini. Sampai hari tiang-tiang tanglet masalah agama, nggih niku dados ustaz niku pun, dados tokoh akhirnya. Dan tinggalnya di masjid itu. Sampai singkat cerita, dan niku karena merasa wis suwe ninggalno omah, terus uripe nggih enak ya. Wis yo apa wis aku yo kangen omah, masuk di omah gak duwe keluarga nek negaraku aku yo pengen mulih aku. Malah mulih arahe kira-kira negaraku ndek ndi. Di kono ya, kalau pengen maksud. Yang kamu mboten kurun lho. Ojo gara-gara ono wong iki urip maneh desa kene. Masjid urip maneh, arek kene terus malih serkep ngaji, ngerti agama. Ojo kudu digandoli, eman iki. Ayo singkat cerita, Ustaz. Ngan ade wangsul wonten keluarga. Mboten ada. Napa jenengan ninggal anak bojo? Lho dereng rotasi single. Wah, tepak nih. Napa? Niki ceritanya wonten lari yatim. Ono anak perempuan yatim, ya. Saya asli. Anak ibu ustadz sing dia. Ya. Dulu kami itu punya ustadz alim, terus nggak ada juga perempuan. Sepeninggal ustadz yang dulu, hari gini ku masjid tak rumah, karena ditinggal sing dia. Saya ikut nonton ganti nih, mana ustadz? Ini anak ustadz, kita zaman gelap sama tadi. Ya. Kita orang kampung ridho kalau perempuan yatim ini menjadi istrinya. Nah, cocok wis iki wis. Hanya singkat cerita, ya wis dirapiakan. Ketika terus diantarkan ke kamar pengantin, wis pun halal dibukakan nopo hijab dibukakan. Misal iki kaget, ketenggengen. Mboten ningali ayune areke, ningali kalung sing didamel. Kaya tahu di kalung. Jangan itu yang aku. Ustaz, coba ngono sampean bojo sampean delok wajah ya. Sampeyan kok delok kalung yo. Lho ndak, aku tahu kalung iki ndi. Cek eling-elinge sik. Oh iya, biyen aku tau nemu kalung biyen. Koyo iku. Di jerone tas kuwi. Akhirnya tiang kampung monggo kabeh. Allahu Akbar, Allah. Lho wonten apa niki? Sak pulau, Pak. Lungu ceritane Ustaz. Oh, berarti sing critakno Ustaz biyen iku sampean. Apa? Biyen Ustaz iki tau dolen. Tau dolen terus nggawa tas, nggawa kalung. Terus iki kalunge ilang apa ngene. Terus arek iku kate diburu gak gelem. Padahal wong iki lek critane gak duwe penggawean, gak duwe duit kan. Sampai akhirnya mulai iku balik lek kadung ngaji. Aku duwe mantu koyo ngono enak paling yo. Masyaallah arek jujur temenanan arek. Balik critakno ada seorang pemuda di satu daerah, di satu pulau. Masyaallah wong iki jujur pingin aduh man. Harapannya punya mantu seperti itu. Dan akhirnya keturutan sampean berarti iya paling aku paling. Ya pasti wonge apa ciri-ciri yang sepuh ngeten. Oh iya bener. Yo ini anak ini. Akhirnya dulu meninggalkan mengambil kalung yang bukan haknya sampai buruan gak gelem sakniki ijoli. Kalung sak sing gawe. Sing gawe kalung ngene iku wae. Wah akhirnya dengan kehidupan rumah tangga itu
punya anak, tidak lama kemudian setelah punya anak istrinya meninggal. Akhirnya kalung itu diwariskan kepada suami dan anaknya. Tidak lama kemudian anaknya juga meninggal. Akhirnya kalung itu dipek dhewe. Kan jadi warisan. Yang dulu asalnya dipek dhewe. Akhirnya sampai nopo ini sambil usaha, sambil nopo kayak mau gak kaji dan. Niku waktu cerita ngoten terus sing ceritani Ustaz niku jangan cerita saking pundi gitu. Jangan sing cerita lho iku aku dhewe. Iku ceritaku. Lah dhuwit gawe ngedol kalung biyen iku iso ono sih. Lah kita gawe haji sampean. Waktu cerita tentang murid-murid. Cerita itu wonten kitab wonten kula supi asma ulamae sinten. Jadi beliau mengamalkan hadis man taraka syai'an billah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Contoh ini dan masih banyak contoh-contoh yang lain berhubungan dengan masalah hadis ini. Wadah. Terus dia monggo gitu terakhir nih fasbir sing sabar. Sing sabar. Mas yo jame dijokno sing sabar. Dengan gula nggak sampai, masih nganggur sama rasa. Sabar, pokoknya jadi sing sabar. Nonton kena hasilnya yuk nopo gimana? Kan posone sih kurang 10 dino, dinteni mawon sampai akhir. Dan jangan kita digelisahkan, jangan kita direndahkan, diremehkan kali tiang-tiang sing mboten yakin itu ditambahi keyakinan kita dumateng Gusti Allah. Yakin Allah akan memperbaiki kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Kita harus yakin Allah pasti memperhatikan kita, Allah pasti membimbing kita, dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi mugi-mugi sedaya amal saya ini para jamaah diterami oleh Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki yang barokah, dan semoga ketika sudah waktunya kita kembali kepada Allah tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu fi kulli lahzatin abada 'adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghaffala an dzikrika wa dzikrihi al-ghafilun. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la ghamman illa kashaftah wa la maridan illa syafaitah wa la muhtajan illa kafaitah wa la sa'ilan illa a'taitah wa la mujahidan fi sabilika illa nasratah wa la mujtahidan fid dini illa a'antah wa la ghaiban illa radattah wa la aduwan illa khadaltah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna rahmatan tuhnina biha an rahmati man siwak waj'alna mimman tawallaitahu wa walak wa ashwarna bima tuballighuna bihi ghayata ridha innaka ala kulli syai'in qadir. Waf'al kadzalika biwalidina wa auladina wa ikhwanina wa sa'iri qarabatina wa muallimina wa masyayikhina wa jami'al muslimin. Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib wa qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa absarana minal khiyar fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya satiral hali la takshifu ya Allah satrakal ladzi la yankashifu fid dunya wal akhirah. Allahumma ya man adharal jamil wa sataral qabih ya sabil satri usturna ya Allah usturna bi satrikal jamil fid darain waj'al tahta syatri kullama tuhib. Wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abadan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sa'iril anbiya'i wal mursalin adada ni'amillahi wa ifdalihi bil qabli siril Fatihah.
Barokah Fatihah kita tujukan kepada istrinya Mas Nyong, Mbak Nita ya, binti Mbak Yazid. Mugi-mugi diparingi kuat, diparingi sabar, diparingi ikhlas, diparingi ridho. Bayi yang dikandungnya diberi kesehatan, diparingi selamat. Mbak Nita diparingi sehat. Suaminya yang merumat mugi-mugi diparingi sabar, diparingi ikhlas, diparingi ridho sedaya keluarganipun. Dan Mbak Elva putri pun Pak Anwar yang malam hari ini insya Allah melahirkan anak yang kedua. Mungkin diparingi lancar, diparingi kampil sedoyo, diparingi sehat, diparingi selamat ibu selamat anak semoga nanti anak yang dilahirkan dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh solehah, bisa membanggakan Rasulullah, membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan umat, dan semoga menyenangkan, mendatangkan ridho saking Allah SWT. Begitu juga Fatihah khusus kita tujukan kepada saudara-saudara kita, para jamaah yang mungkin sampai hari ini masih berhalangan hadir ya, karena satu dan lain hal. Mugi-mugi sedaya amal ibadah pun diterami, semoga segala kesalahannya diampuni oleh Allah SWT. Begitu juga dengan saudara-saudara kita jamaah yang mungkin di kumat malese kumat dableke, mugi-mugi angsal hidayah saking Gusti Allah, ditaufik oleh Allah SWT. Juga kita semuanya yang hadir beserta keluarga kita ila yaumil qiyamah beri kemampuan untuk taat kepada Allah SWT, diberi usia panjang taat mati Gusti Allah ala hadini yang wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad